Nah, tugas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Marilah ayah bunda dan teman-teman semua kita buka acara malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selamat malam dan selamat datang kepada ayah bunda juga teman-teman yang sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Halo. Halo, selamat malam. Halo juga. Selain Halo. ada keluarga besar Hayat School, alhamdulillah hari ini juga hadir kakak-kakak dari sekolah lain nih. Tadi kalau perkenalan di grup itu ada kakak-kakak dari Pewaris Bangsa. Kemarin juga sempat lihat itu ada dari Tangerang, Masya Allah sudah hadir bareng kita di sini, Masya Allah. Nah, selamat malam dan selamat datang juga kepada eh, Bunda Kepala Suku Hayat School kita, Bunda Sri Haryati. Selamat malam, Bunda. Wah, kayaknya Bunda lagi ini eh belum bisa on suara nih. Dan tentunya selamat datang dan selamat bergabung juga kepada narasumber kita malam ini, Kak Ahmad Sakif Hasan. Halo Kak Sakif, selamat malam. Halo Perkenal- Kak. Oh, halo Kak. Perkenalkan ayah bunda, teman-teman, dan Kak Sakif, saya Kladinea. Kak Kladin biasanya dipanggil di Hayat. Insya Allah akan menemani ayah bunda dan teman-teman semua selama kegiatan ini berlangsung. Insya Allah nih, dalam kegiatan malam ini kita akan mendapatkan materi tentang bagaimana menyusun dan memanage aktivitas portofolio untuk bisa tembus beasiswa ke luar negeri. Dan insya Allah setelah itu juga kita akan mengadakan sesi tanya jawab langsung bersama Kak Sakif nih, Masya Allah. Jadi nanti yang udah penasaran nih, kira-kira gimana caranya kita membuat portofolio yang keren itu, teman-teman boleh dituliskan langsung aja nanti di kertas. Insya Allah nanti ketika sesi tanya jawab, teman-teman bisa langsung bertanya. Nah, baik teman-teman semua, sebelum dimulainya acara inti malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu Kak Ahmad Sakif Ihsan ini, yang pada saat ini sedang menempuh perkuliahan di Universitas Toronto, betul ya Kak ya? Betul. Yang mengambil juga jurusan International Development Studies and Public Policy, sekaligus juga salah satu awardee dari Beasiswa Indonesia Maju, Masya Allah. Selain itu juga Kak Sakif ini sudah diterima oleh 5 kampus top dunia lainnya. Dan yang lebih kerennya lagi, Kak Sakif ini mendapatkan peluang tadi diterima oleh 6 kampus top dunia itu disupport oleh aktivitas-aktivitas sosio projectnya yang Kak Sakif dokumentasikan dalam bentuk portofolio nih. Nah, beberapa aktivitas Kak Sakif tentang sosio projectnya ini adalah Kak Sakif sudah melahirkan 2 buku. Masya Allah, 2 buku yang membagikan bagaimana kiat-kiat cara mendapatkan perkuliahan di luar negeri. Betul ya, Kak ya? Satu aja ya, Bu. Nah, selain itu Kak Sakif juga menjadi eh, pendiri ataupun founder dari beberapa komunitas sosial. Salah satunya itu ada
bumi kita ya Kak, bumi Bumi kuat. bumi kuat, bumi kuat. Nah, selain itu juga Kak Ahmad Sakif ini itu aktif dalam kegiatan-kegiatan backpackeran. Wah, di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau tadi sempat lihat CV-nya itu udah sampai ke Jepang ya Kak ya backpackerannya. Wih. Alhamdulillah ya. Nah, langsung saja nih, yang sudah penasaran bagaimana cerita lengkapnya dan tips and trik untuk bisa mendokumentasikan semangat para pemuda ini nih melalui aktivitas produktif lainnya, kita langsung sambut saja Kak Ahmad Sakif. Mangga, Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Kladi Nea. Ya. Em, Selamat malam teman-teman semua, selamat malam ayah bunda dan siapapun yang hari ini alhamdulillah sudah bergabung di materi kita pada malam hari ini. Em, Sebenarnya hari ini aku bukan bukan ngasih pelajaran atau bukan ngasih kelas dan segala macam ya. Aku hari ini mau sharing sedikit aja, aku mau sharing pengalamanku pribadi tentang gimana portofolio-portofolio yang aku bangun selama masa SMA itu berhasil membantu aku untuk mendapatkan berbagai macam peluang untuk bisa kuliah di luar negeri gitu ya. Mulai dari beasiswa, mulai dari penerimaan kampusnya doang, dan segala macamnya. Gitu. Nah, sebelum masuk ke materinya, sebenarnya aku tadi udah dikenalin sama Kak Kladinea, tapi aku mau sedikit ngasih gambaran juga tentang siapa aku, supaya teman-teman percaya bahwa yang aku katain itu benar gitu ya. Jadi sedikitnya aku kemarin berhasil diterima di 6 kampus dunia ya. Yang satu di Toronto, yang satu di Vancouver, Kanada, terus satu di Jepang, satu di Hong Kong, kemudian 2 di Hungari gitu ya, di Eropa. Selain itu aku juga berhasil dapat 8 offer beasiswa ya, 8 beasiswa kemarin, mulai dari yang 100%, nutup semua cost, sampai yang cuman istilahnya potongan UKT gitu ya, cuman ada potongan UKT parsial gitu. Ya mungkin segitu aja untuk perkenalanku. Sebelum masuk ke bagian kenapa kita harus bikin portofolio, gimana cara bikin portofolio dan segala macam, aku pengen ngasih tahu ke teman-teman nih, kenapa sih kita harus study abroad gitu ya? Kenapa kita harus kuliah ke luar negeri? Apa sih bedanya kuliah ke luar negeri sama kuliah di dalam negeri? Emang nggak boleh kuliahnya di dalam negeri aja kayak di UI misalkan, atau di IPB, atau di ITB dan segala macam gitu. Kenapa harus capek-capek jauh-jauh kuliah ke luar negeri gitu? Yang pertama, merasakan kuliah di kampus top dunia. Mau nggak mau kita harus mengakui bahwa kampus-kampus di Indonesia itu kualitasnya belum setara sama kampus-kampus di luar negeri ya. Kalau teman-teman tahu modelan-modelan kayak Harvard, Oxford, dan kampus-kampus kayak gitu, itu adalah beberapa kampus-kampus top dunia gitu, nomor 1 dunia, nomor 2 dunia, nomor 3 dunia kayak gitu. Sedangkan kampus di Indonesia, teman-teman, UI itu ranknya masih sekitar 300-an kalau nggak salah ya. Jadi sekitar 200 atas gitu, 290, 280. Jadi lumayan jauh gitu teman-teman gapnya sama kampus-kampus lain yang ada di dunia gitu, di negara-negara lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya meningkatkan kemandirian. Teman-teman, ketika kita kuliah di luar negeri, kita tuh jarak kita dengan orang tua kita itu bukan 2 jam, 3 jam naik mobil. Jaraknya tuh berjam-jam naik pesawat. Kayak aku contohnya di Kanada, aku kalau mau pulang ke Indonesia, jarak terbangku biasanya flightnya itu 30 jam naik pesawat. Jadi kebayang tuh ada jarak sejauh itu antara aku dengan orang tuaku, sehingga aku ngerasa kayak terpaksa gitu ya, terpaksa untuk bisa mandiri. Kenapa? Karena aku nggak bisa bergantung sama orang tuaku, aku nggak bisa minta orang tuaku masak lagi, aku nggak bisa minta orang tuaku untuk nganterin aku kemana-mana. Akhirnya mau nggak mau aku punya kemandirian gitu ya, membangun kemandirianku sendiri gitu. Dan aku rasa itu benar-benar sebuah hal yang penting banget, karena nanti mau nggak mau kita setelah lulus kuliah, kita bakal kerja, bakal melakukan segala macam sesuatu sendiri, bangun keluarga dan macam-macam. Maka kita harus melatih kemandirian kita dari sekarang gitu ya. Terus yang ketiga, mempelajari budaya asing. Pastinya ya teman-teman, kalau kita jalan-jalan atau kalau kita kuliah ke luar negeri, kita bisa ketemu sama orang-orang yang ngomongnya pakai bahasa Inggris, yang
kulitnya putih, yang mereka nggak kenal apa itu rendang, yang nggak kenal apa itu masakan Padang gitu ya. Jadi kita benar-benar berada di dunia lain gitu istilahnya ya. Kita ketemu orang-orang yang sebelumnya nggak pernah terbayang bakal ketemu gitu. Yang keempat, memperluas jaringan internasional. Pastinya teman-teman, siapa sih yang nggak pengen punya teman dari Hong Kong, punya teman dari Amerika, punya teman dari Belanda, punya teman dari Kanada gitu ya. Jadi ketika kita kuliah di luar negeri, kita tuh punya kesempatan untuk berteman sama orang-orang ini gitu. Kita bisa temenan sama orang dari mana-mana gitu, dari satu dunia gitu. Jadi ya kita benar-benar merasa bahwa teman-teman kita ada di seluruh segala penjuru dunia gitu. Terus yang kelima, jalan-jalan pastinya teman-teman. Ini salah satu alasan juga kenapa aku pengen kuliah luar negeri. Aku pengen jalan-jalan. Aku pengen jalan-jalan, aku pengen explore negara-negara lain, aku pengen bisa jalan-jalan di Kanada, aku pengen bisa jalan-jalan di Amerika, aku pengen bisa jalan-jalan di Eropa, dan segala macam tempat yang mungkin kalau aku kuliah di dalam negeri nggak bisa tercapai gitu ya, karena ya di dalam negeri aja gitu. Sedangkan kalau ketika aku keluar negeri, aku bisa kuliah sambil jalan-jalan, sambil ke tempat-tempat baru, eksplorasi hal-hal baru dan segala macam. Dan yang terakhir, pengalaman yang unik dan berbeda. Ini adalah sesuatu hal yang 100% nggak mungkin bisa teman-teman dapetin kalau teman-teman kuliah di dalam negeri. Yaitu teman-teman dapat pengalaman yang unik dan berbeda. Berbedanya gimana? Ya pasti kita ngerasain nanti kalau teman-teman kuliah ke luar negeri, semuanya itu jadi beda. Satu, tiba-tiba tugas-tugas dalam bahasa Inggris semua. Tiba-tiba teman-teman kalau ngobrol sama teman-teman yang lain harus pakai bahasa Inggris gitu ya. Nggak bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia lagi. Terus ada pengalaman-pengalaman kita nyobain makanan-makanan yang berbeda. Kita nyobain masak sendiri. Kita cobain public transportation, transportasi publik di negara-negara lain gitu. Jadi benar-benar ada sesuatu pengalaman yang berbeda gitu. Yang kalau kita di dalam negeri gitu ya, itu nggak bisa kita dapetin. Walaupun teman-teman misalkan jalan-jalan ke luar negeri nih, misalkan jalan-jalan ke Singapura atau jalan-jalan ke Jepang gitu ya. Teman-teman kan ke sana cuma jalan-jalan doang gitu. Teman-teman jalan-jalan, ngeliat ada pemandangan apa, ada tempat wisata apa, ada makanan apa dan segala macam gitu. Tapi ketika teman-teman kuliah, teman-teman itu ngerasain bahwa teman-teman hidup di lingkungan itu gitu. Teman-teman punya koneksi-koneksi, punya teman yang sama-sama orang Jepang misalkan, teman-teman punya banyak hal-hal atau budaya-budaya orang Jepang yang teman-teman ikut rasakan. Misalkan teman-teman main sama orang Jepang, teman-teman bisa hangout sama mereka, teman-teman bisa belajar bahasa Jepangnya, teman-teman bisa banyak banget hal-hal yang gak mungkin bisa didapetin kalau bukan lewat kuliah gitu ya. Kalau cuma jalan-jalan sama kuliah, walaupun sama-sama keluar negeri, tapi pengalaman yang didapetin itu bakal berbeda banget gitu. Nah, itu tadi tentang kuliah ke luar negeri. Kenapa teman-teman harus kuliah ke luar negeri? Aku pribadi sangat menyarankan teman-teman untuk punya mimpi ya, untuk bisa kuliah ke luar negeri. Karena dari aku pribadi, pertanyaannya adalah why not gitu. Kenapa enggak? Kalau bisa kuliah ke luar negeri, kenapa enggak gitu? Karena ya nyobain aja, dan ada banyak hal lah yang bisa teman-teman dapetin lewat kuliah ke luar negeri itu gitu ya. Nah, tema kita malam hari ini adalah gimana kita membangun portofolio, gimana teman-teman bisa ngebangun portofolio teman-teman untuk bisa nih ngebantu teman-teman untuk bisa kuliah ke luar negeri gitu ya. Secara umum, portofolio ini artinya dokumen atau kumpulan-kumpulan dokumentasi yang tujuannya adalah mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang sudah diterapkan gitu ya. Jadi kurang lebih intinya adalah gimana portofolio itu mendokumentasikan perkembangan kita gitu ya. Gimana portofolio kita ini mendemonstrasikan atau menunjukkan apa sih yang kita lakukan selama masa kita sekolah gitu ya, mulai dari SD, SMP, SMA, dan segala macam gitu ya. Oke. Terus kenapa portofolio itu penting? Kenapa harus punya portofolio kayak gitu ya? Kenapa kita nggak bisa nunjukin foto-foto aja, atau kenapa kita nggak bisa cuma cerita aja gitu ya? Portofolio itu punya tujuan, yaitu untuk mendemonstrasikan perkembangan teman-teman dari sudut pandang non-akademik gitu ya.
Jadi kalau teman-teman tahu, misalkan ujian, misalkan penilaian akhir semester gitu ya, PAS atau PAT dan segala macam, itu menunjukkan kemampuan akademik teman-teman. Itu menunjukkan teman-teman kepemahaman teman-teman terhadap materi yang ada di dalam kelas gitu ya. Tapi kalau portofolio ini menunjukkan sesuatu yang lebih dari itu. Menunjukkan apa yang teman-teman lakukan di luar kegiatan akademik gitu ya. Istilahnya adalah apa yang teman-teman lakukan di luar kelas. Teman-teman ketika di luar kelas, itu ngapain aja sih? Apakah teman-teman pulang sekolah cuman main HP di rumah, atau teman-teman pulang sekolah cuman jalan main-main sama teman-teman yang lain gitu, atau teman-teman pulang sekolah cuman tidur dan segala macam, atau teman-teman di luar sekolah itu ikut macam-macam, ikut berbagai organisasi, kerjain volunteer gitu ya, ikut sukarelawan dan segala macam gitu. Jadi portofolio fungsinya adalah menunjukkan apa yang kita lakukan di luar kelas. Di luar setelah sekolah selesai gitu, setelah kelas selesai, misalkan pulang sekolah jam 2 sore gitu. Setelah jam 2 itu teman-teman ngapain sih gitu? Apa yang teman-teman lakukan setelah selesai dari sekolah itu gitu ya. Maka penting banget punya portofolio, penting banget buat teman-teman ngebangun portofolio untuk nunjukin bahwa teman-teman itu bukan, kalau istilahnya kupu-kupu gitu, kuliah pulang gitu. Teman-teman bukan cuman anak yang ke sekolah, belajar, pulang, main game. Ke sekolah, belajar, pulang, tidur. Jadi teman-teman nunjukin bahwa teman-teman itu ke sekolah, tapi nggak langsung pulang. Teman-teman ngapain dulu di sekolah, ikut organisasi, ngerjain project, dan segala macam gitu. Nah, ini adalah skema penerimaan aplikasi gitu ya. Kalau teman-teman mau mendaftar ke universitas di luar negeri gitu ya, terutama ini biasanya ada di US gitu ya, di Amerika. Kalau teman-teman mau daftar ke universitas-universitas top dunia gitu ya, teman-teman harus punya personal branding. Personal branding ini artinya kurang lebih kayak kamu ini siapa, dan gimana kamu itu bisa memberikan dampak pada komunitas mereka gitu ya. Gimana kamu bisa, kamu ini sebuah aset gitu. Gimana kamu bisa menunjukkan bahwa kamu ini seorang aset gitu ya, bukan cuman mahasiswa asal-asalan yang bisa ditemuin di mana aja gitu. Kenapa bisa gitu? Teman-teman, kalau di dalam negeri gitu ya, kita pendaftaran universitas itu full lewat, kalau PTN ya, itu kan full lewat SNBT ya, lewat ujian gitu. Jadi kita dites akademiknya, dites penalarannya, kemudian fix itu doang yang menentukan apakah kita lolos atau enggak gitu. Sedangkan kalau di luar negeri, beda, kita punya beberapa poin yang harus kita perhatikan gitu. Yang pertama ada nilai akademik pastinya ya teman-teman. Rapot, nilai akademik itu tetap perlu dipertimbangkan gitu. Beban bobotnya adalah 40% dari total aplikasi. Kemudian yang kedua ada esai, interview, dan recommendation. Jadi teman-teman nanti ketika mendaftar kuliah ke luar negeri, ada pertanyaan-pertanyaan berbentuk esai yang harus teman-teman jawab. Kemudian ada interview yang harus teman-teman lalui gitu ya. Dan itu juga poin besar gitu, 30% dari total nilai yang menentukan apakah teman-teman diterima atau enggak di universitas tersebut. Tapi nggak kalah penting, ada 30% lainnya itu minta extracurricular activities gitu ya teman-teman. Jadi itu minta apa extracurricular activities yang teman-teman lakukan di luar kelas gitu. Bahasa Indonesia ekstrakurikuler gitu ya. Jadi apa hal-hal yang teman-teman lakukan di luar kelas? Apakah teman-teman ikut komunitas sepak bola? Apakah teman-teman ikut komunitas musik dan segala macam gitu. Nah, ini contoh ketika kita mendaftar nanti ya, ketika teman-teman mau daftar kuliah ke luar negeri gitu. Ada beberapa contoh pertanyaan yang harus bisa teman-teman jawab. Yang pertama di sini pertanyaannya, describe up to 5 activities you have pursued or accomplishment in one or more of the following areas gitu ya. Ini artinya teman-teman disuruh mendeskripsikan 5 aktivitas yang teman-teman lakukan. Gitu ya. Jadi ada 5 aktivitas apa yang teman-teman lakukan. Di sini mengacu pada aktivitas yang di luar kelas gitu. Jadi ketika di luar kelas, apakah teman-teman pernah ikut OSIS, apakah teman-teman pernah ikut
klub futsal, apakah teman-teman pernah ikut paskibra atau pramuka dan segala macam gitu. Kemudian contoh pertanyaan yang lain ada what are the activities and community groups that you have been involved with outside the classroom gitu. Jadi bahkan yang di sini, yang di pertanyaan kedua ini dia benar-benar memberikan outline gitu ya, memberikan garis besar bahwa yang dia minta adalah aktivitas di luar classroom, outside the classroom. Jadi harus di luar kelas gitu. Teman-teman nggak bisa bilang bahwa oh saya belajar setiap hari di dalam kelas, itu nggak bisa karena dia bilang di sini aktivitas yang ada di luar kelas. Teman-teman bisa bilang bahwa teman-teman ikut OSIS kayak tadi ya pramuka dan segala macam karena itu lokasinya di luar kelas gitu ya. Jadi teman-teman harus memberitahu atau punya aktivitas-aktivitas yang teman-teman lakukan di luar kelas. Kemudian sama di Singapura juga mereka minta non-academic pursuits, itu artinya hal-hal yang teman lakukan di luar akademik, non-akademik, aktivitas non akademik gitu ya. Jadi misalkan ya kayak tadi main klub basket misalkan, atau teman-teman volunteering, sukarelawan di salah satu, jadi relawan di salah satu organisasi dan segala macam kayak gitu. Nah, jadi apa aja sih isinya portofolio gitu ya? Portofolio teman-teman bisa mikir kayak gini, portofolio adalah kegiatan apapun yang nggak dibutuhkan buat lulus ya. Kalau teman-teman ngelihat nilai itu kan dibutuhkan buat lulus gitu ya. Kalau teman-teman nilainya di bawah KKM harus ngulang, harus remedial gitu, jadi nggak bisa lulus. Tapi ekstrakurikuler atau ekstrakurikuler ini adalah hal-hal yang nggak dibutuhin buat lulus gitu. Jadi apapun itu yang nggak dibutuhin buat lulus. Misalkan ya kayak tadi contohnya OSIS gitu. Teman-teman kalaupun nggak ikut OSIS, itu teman-teman tetap bisa lulus gitu. Jadi ikut OSIS itu adalah pilihan yang bisa teman-teman pilih antara teman-teman mau ikut OSIS atau nggak mau ikut OSIS gitu. Dan hal-hal yang bentuknya pilihan kayak gini, yang teman-teman punya pilihan untuk ikut atau enggak, itu adalah hal-hal yang bisa teman-teman masukin di portofolio gitu. Bentuknya apa aja, bisa awards atau kayak lomba, kompetisi dan segala macam. Bisa juga klub atau student organization, jadi bisa klub olahraga atau bisa student organization kayak OSIS. Misalkan ada teman-teman punya ada organisasi palang PMR dan segala macam kayak gitu. Kemudian paid work atau internship ini magang ya. Jadi kalau teman-teman pernah magang atau teman-teman kepengen magang, itu hal yang bagus banget buat ngebangun portofolio gitu. Kemudian ada riset, ini agak advance, tapi kalau teman-teman punya kemampuan atau pengen untuk ngelakuin riset gitu ya, melakukan hal-hal baru, nyoba hal-hal baru, ngelakuin riset, itu juga bisa dimasukin ke dalam portofolio gitu ya. Terus sportif, ini bisa contoh juga misalkan teman-teman ikut mewakili sekolah di kompetisi futsal internasional atau di kompetisi futsal nasional gitu. Itu bisa dimasukin juga ke dalam portofolio gitu. Dan yang terakhir ada personal project dan sukarelawan. Kalau teman-teman pernah bikin project atau teman-teman pernah ikut sukarelawan, relawan-relawan bencana, relawan-relawan tentang bagi-bagi makan siang dan segala macam, itu juga bisa teman-teman masukin sebagai poin di portofolio teman-teman gitu. Nah, ada sebuah pembeda gitu ya, ada poin penting kenapa portofolio itu sangat-sangat penting gitu ya. Yang bikin beda adalah antara teman-teman keterima di universitas luar negeri dan teman-teman dapat offer beasiswa gitu, dapat penawaran beasiswa gitu. Orang-orang yang punya nilai akademik yang bagus gitu ya, dan punya penulisan esai dan interview yang bagus, mereka tuh pasti diterima di kampus-kampus luar negeri gitu. Asalkan nilainya bagus, misalkan 90 ke atas, terus esainya juga bagus, ceritanya dan segala macam, itu pasti keterima. Tapi kalau teman-teman mau dapat scholarship gitu ya, mau dapat beasiswa, teman-teman harus punya portofolio yang excellent, punya portofolio yang bagus. Teman-teman harus juga punya sesuatu yang diceritakan di luar akademik gitu. Kalau teman-teman nggak punya portofolio, akan sangat susah buat dapat penawaran beasiswa gitu. Mungkin teman-teman bisa diterima di universitasnya, tapi untuk dapat penawaran beasiswa itu adalah cerita yang lain gitu, ada hal yang lain. Intinya adalah punya portofolio itu benar-benar sets you apart from the crowd gitu ya. Jadi dari banyak orang kamu bisa mencolok sendiri gitu.
Istilahnya yang lain tuh biasa aja, kamu mencolok sendiri karena kamu punya portofolio itu gitu. Ketika kita bangun portofolio gitu ya teman-teman, ketika teman-teman bangun portofolio ada beberapa hal yang perlu teman-teman pertanyakan kembali gitu ya. Pertanyakan kembali apakah portofolio teman-teman udah bagus atau belum. Yang pertama, portofolio teman-teman itu harus bisa menceritakan who you are as a person. Jadi teman-teman ini siapa sih gitu. Kamu harus bisa, portofolio kamu tuh harus menjelaskan bahwa misalkan kalau kamu adalah seseorang yang suka sama kedokteran gitu ya, maka portofolio kamu tuh harus harus menceritakan gitu ya, harus mendeskripsikan, mendemonstrasikan bahwa kamu adalah orang yang memang punya minat di bidang kedokteran, kamu adalah orang yang punya minat di bidang kesehatan gitu ya. Jadi itu harus ada korelasinya kayak gitu. Terus yang kedua, harus do your academics, achievement, and extracurriculars come together. Come together di sini maksudnya mereka punya keterkaitan gitu ya. Misalkan academics teman-teman, misalkan teman-teman mau ngambil jurusan IPA gitu ya, mau ngambil jurusan biologi gitu di kuliah. Achievement-nya teman-teman punya juara 1 Olimpiade Nasional Biologi. Terus ekstrakurikulernya teman-teman pernah ikut project tentang riset biologi sesuatu gitu. Jadi teman-teman ngelihat gimana apa yang teman-teman lakukan di kelas gitu, misalkan biologi, punya korelasi, punya hubungan dengan achievement teman-teman gitu ya, lomba teman-teman, dan punya hubungan lagi dengan hal-hal yang teman-teman lakukan di luar kelas gitu. Jadi ketika 3 hal ini, akademik, achievement, dan ekstrakurikuler ini udah bisa nyatu, itu berarti teman-teman udah berhasil membangun portofolio yang bagus gitu. Terus yang ketiga, teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman punya strong moral karakter gitu, punya karakter moral yang kuat gitu. Teman-teman harus menjelaskan ke portofolio teman-teman harus bisa mendemonstrasikan bahwa teman-teman itu punya moral yang kuat gitu. Teman-teman bukan orang yang bisa mencela gitu istilahnya ya. Teman-teman bukan orang yang bisa disuruh-suruh segala macam. Teman-teman punya pendirian, teman-teman punya moral yang dipegang sama teman-teman sendiri itu gitu. Dan yang keempat, teman-teman harus bisa menjelaskan aktivitas dan achievement teman-teman itu dalam 3-4 kalimat. 3-4 kalimat teman-teman harus bisa menjelaskan gimana caranya, apa aja yang teman-teman lakukan, responsibility, tugas teman-teman apa di dalam kegiatan tersebut, terus hasilnya apa, aktivitasnya apa aja, dan segala macam, itu harus bisa teman-teman ceritakan dalam 3-4 kalimat kayak gitu. Dan itu sekitar 150 karakter ya, sekitar 150 huruf gitu, kurang lebih 3-4 kalimat. Dan teman-teman harus belajar gimana caranya setiap kegiatan yang teman-teman lakukan itu bisa teman-teman deskripsikan dalam 3-4 kalimat tersebut gitu. Nah, kita masuk ke main inti dari kelas kita pada malam hari ini, sharing session kita malam hari ini, yaitu gimana sih cara bikin strong portofolio yang kuat. Apa aja yang harus dimasukin ke portofolio, gimana biar portofolio kita keren, harus mulai dari mana gitu kan. Kadang kita bingung ya, kayak mau bikin portofolio tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Apa aja yang harus dimasukin, kegiatan apa aja yang harus diikutin. Itu beberapa pertanyaan yang biasanya muncul ketika kita mau mulai bikin portofolio gitu. Nah, yang pertama ada talent. Mau bikin portofolio gitu ya. Teman-teman bisa mulai dari sesuatu yang teman-teman suka. Do something you're already good at or love gitu. Jadi sesuatu yang kamu sukai gitu. Misalkan teman-teman punya hobi main musik, teman-teman atlet gitu, teman-teman musisi, atau teman-teman misalkan suka main game, teman-teman mau jadi streamer di YouTube, teman-teman mau jadi apapun itu gitu ya, mau main e-sport apapun itu, hal-hal yang teman-teman rasa bahwa teman-teman suka nih gitu, teman-teman punya talent, teman-teman punya ketertarikan di hal-hal tersebut, teman-teman bisa mulai lakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Misalkan teman-teman suka baca, go ahead gitu ya. Teman-teman mulai baca buku, banyak baca buku, terus bikin review, mungkin ada bukunya di review, kemudian teman-teman bisa sharing tentang apa yang teman-teman dapatkan dari buku-buku tersebut dan segala macam gitu.
Nah, teman-teman ketika bikin portofolio dan teman-teman bingung harus mulai dari mana, teman-teman bisa mulai dari nanya sama diri teman-teman sendiri, apa sih yang aku suka gitu? Apakah aku suka main futsal? Apakah aku suka main basket? Atau aku suka baca buku? Atau aku suka main sama temen? Atau aku suka bicara di depan publik gitu ya? Teman-teman bisa tanyain sama diri teman-teman sendiri, apa sih yang aku suka gitu? Dan mulai berangkat dari situ, teman-teman bisa bikin atau bisa ikut kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan macam-macam atau apa-apa yang teman-teman suka gitu. Kemudian yang kedua ada community service. Community service ini artinya kurang lebih pengabdian atau pelayanan terhadap masyarakat gitu ya. Bentuknya jasa atau pelayanan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ngasih produk, nggak perlu ngasih uang. Teman-teman bisa mulai dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Caranya, contohnya adalah misalkan teman-teman ikut kegiatan Karang Taruna gitu. Habis ini bentar lagi ada kegiatan 17-an Agustus gitu. Teman-teman bisa ikut sebagai panitia gitu, teman-teman bisa sebagai panitia bilang bahwa, oh aku pengen jadi panitia, aku pengen bantuin nge-manage atau nyiapin lomba makan kerupuk. Aku pengen nyobain nge-manage lomba balap karung gitu. Jadi silakan teman-teman ajukan hal-hal tersebut, kemudian teman-teman bisa mulai kegiatannya. Misalkan teman-teman berarti harus nyiapin, misalkan mau lomba makan kerupuk gitu ya. Teman-teman berarti harus nyiapin beli kerupuknya di mana, talinya di mana, lokasinya mau di mana, ada berapa orang dan segala macam, itu bisa teman-teman lakukan gitu. Nah, contoh-contoh hal-hal kayak gini itu bisa teman-teman masukkan ke dalam portofolio gitu. Kalau teman-teman pernah bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama masyarakat sekitar gitu. Misalkan teman-teman ikut gotong royong bersih-bersih sungai, teman-teman ikut ya tadi ya Karang Taruna dan segala macam gitu. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan masyarakat gitu. Jadi teman-teman memberikan sesuatu jasa terhadap masyarakat gitu. Nah, admission officer gitu ya, admission officer ini adalah orang yang menilai pendaftaran kamu. Nanti ketika kamu daftar, ketika teman-teman daftar ke kampus-kampus di luar negeri, orang yang menilai apakah kamu layak diterima atau enggak, itu namanya admission officer gitu ya. Admission officer ini sangat senang ketika ada orang yang punya portofolio community service gitu. Karena ini mendemonstrasikan dua hal penting, yaitu impact dan passion gitu. Jadi kita nggak cuman kita punya passion dalam suatu hal, tapi kita juga bisa memberikan impact terhadap masyarakat gitu. Jadi kita nggak cuman jadi orang yang cuman peduli sama diri kita sendiri gitu, tapi kita bisa bilang ke mereka bahwa yes, aku suka sesuatu, tapi dengan sesuatu ini aku juga bisa memberikan impact, memberikan dampak yang baik, yang positif terhadap masyarakat di sekitarku, gitu. Terhadap lingkungan di sekitarku, terhadap tetangga-tetanggaku, terhadap sekolah dan segala macam gitu. Kemudian yang ketiga ada internship atau magang. Kalau yang tadi kita lebih ke arah pelayanan terhadap masyarakat, kemudian dan segala macam gitu ya. Internship atau magang ini mengacu pada pengalaman praktikal gitu ya. Jadi teman-teman punya pengalaman-pengalaman yang real, yang nyata gitu. Teman-teman pernah belajar atau magang di salah satu perusahaan apa, teman-teman pernah magang menjadi, misalkan teman-teman pernah magang menjadi riset asisten, teman-teman pernah magang menjadi dokter gigi, teman-teman pernah magang menjadi di bisnis gitu ya, misalkan di akuntansi, kasir dan segala macam. Itu adalah pengalaman praktikal yang bisa teman-teman jelasin gitu ya nanti ketika mendaftar ke kampus-kampus luar negeri gitu. Contohnya gitu ya, magang ini bisa mendemonstrasikan banget bahwa kamu punya passion dalam satu bidang gitu. Misalkan contoh ya, teman-teman suka di sini contohnya teman-teman pengen mendaftar program kedokteran. Nah, caranya adalah teman-teman magang di bidang kesehatan. Teman-teman magang di dokter gigi, teman-teman magang di apotek, teman-teman magang di rumah sakit gitu ya. Dan hal-hal ini bisa memberikan kelebihan gitu ya. Teman-teman bisa punya pengetahuan lebih, pengalaman lebih,
ketika mendaftar program kedokteran tadi, teman-teman bisa cerita bahwa, oh iya aku udah punya pengalaman di dunia kedokteran, aku udah punya pengalaman sebagai dokter gigi, aku udah punya pengalaman bekerja di rumah sakit gitu. Dan pengalaman-pengalaman ini bisa teman-teman ceritakan nanti ketika mendaftar kampus di luar negeri, yang kurang lebih bakal mendemonstrasikan bahwa teman-teman itu serius, teman-teman beneran punya passion di bidang tersebut gitu, teman-teman beneran sangat tertarik di bidang kedokteran ini gitu, bukan nggak main-main, karena teman-teman juga udah punya pengalaman-pengalaman yang interaktif dan praktikal dalam bidang tersebut gitu. Kemudian yang keempat ada riset dan kompetisi gitu ya. Kalau teman-teman teman-teman pasti sering lihat atau mungkin guru-guru di sekolah sering banget nawarin ada lomba ini, ada lomba A, ada lomba B, ada lomba futsal, ada lomba misalkan speech competition, ada lomba debat, ada lomba menyanyi, ada lomba OSN gitu ya, olimpiade dan segala macam. Teman-teman ikut kegiatan-kegiatan tersebut karena itu juga salah satu poin yang paling penting bisa aku bilang dari portofolio. Ketika teman-teman punya banyak prestasi, admission officer itu bakal senang banget sama teman-teman gitu, bakal senang banget sama orang yang punya banyak prestasi. Prestasinya ini kenapa? Karena orang yang punya banyak prestasi itu pasti dia memberikan kerja keras lebih dibandingkan orang lain. Gitu. Teman-teman nggak mungkin bisa juara OSN, teman-teman nggak mungkin bisa juara Olimpiade kalau teman-teman nggak belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau teman-teman nggak punya kemauan lebih atau kerja keras lebih untuk bisa juara Olimpiade tersebut gitu. Maka penting banget buat teman-teman menunjukkan effort itu, menunjukkan kerja keras bahwa teman-teman itu kompetitif, teman-teman itu kerja keras, bahwa teman-teman itu mampu bersaing dengan banyak orang gitu, teman-teman mampu bersaing dengan orang-orang lainnya gitu. Dan kompetisinya ini bebas ya teman-teman, bisa berbentuk perlombaan, olimpiade, kompetisi riset, penghargaan, challenge gitu. Misalkan teman-teman pernah dengar Innovation Challenge, teman-teman pernah ikut lomba musik, teman-teman pernah ikut apapun itu, lomba apapun itu bisa teman-teman ikutin, karena tujuannya balik lagi adalah menunjukkan bahwa teman-teman itu kompetitif dan bekerja keras gitu. Teman-teman itu fighters gitu. Teman-teman bukan orang yang sembarangan, teman-teman itu adalah orang yang bisa bersaing dengan banyak orang yang lain gitu. Akan lebih baik lagi kalau teman-teman punya prestasi-prestasi yang balik lagi berhubungan dengan jurusan-jurusan yang mau teman-teman ambil gitu ya. Misalkan teman-teman mau ngambil jurusan IPA, Science, berarti teman-teman punya prestasi-prestasi di bidang Olimpiade Science dan segala macam gitu ya. Dan hal-hal kayak gitu yang berkorelasi, berhubungan satu sama lain, itu memberikan value lebih gitu ya, memberikan poin plus gitu yang bisa digunakan ketika apply universitas luar negeri gitu. Tapi bukan berarti terbatas di situ aja. Kalau teman-teman emang punya kemampuan lebih di bidang-bidang lain, bukan berarti teman-teman nggak bisa ikut lomba-lomba di bidang tersebut juga gitu ya. Misalkan balik lagi kayak tadi, contoh teman-teman mau nge-apply program kedokteran, tapi teman-teman punya prestasi di bidang futsal, teman-teman punya prestasi di bidang musik gitu. That's not a problem kalau teman-teman emang mau atau pede dengan kemampuan teman-teman di bidang-bidang tersebut, silahkan. Karena balik lagi tujuannya adalah lebih ke arah menunjukkan bahwa teman-teman itu kompetitif dan bekerja keras gitu. Dan yang terakhir ada capstone project. Ini salah satu yang paling sulit dibangun di portofolio, tapi ini adalah salah satu yang paling penting gitu, yang paling ngebuat teman-teman bisa punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk bisa diterima di univ-univ luar negeri dan bisa mendapatkan beasiswa gitu ya. Project ini bentuknya bisa apa aja gitu ya. Tapi yang berbeda dari berbagai aktivitas yang lain adalah project ini harus teman-teman yang mulai, harus teman-teman yang menginisiasi project ini gitu ya. Jadi misalkan teman-teman bikin bisnis, teman-teman bikin project apapun itu gitu ya, project lingkungan, project sosial, project bisnis, apapun itu, tapi harus teman-teman yang menginisiasi, harus teman-teman yang memulai gitu. Jadi teman-teman di sini bukan sebagai peserta, bukan sebagai anggota, tapi sebagai founder gitu. Teman-teman harus jadi orang yang menemukan ini gitu, harus menginisiasi proyek tersebut gitu ya. Contohnya tadi mungkin kakaknya juga udah sebutin bahwa aku punya sebuah proyek
yaitu namanya Bumi Kuat. Bumi Kuat itu project lingkungan gitu ya. Jadi aku bikin project lingkungan sama beberapa orang. Aku ngumpulin sampah, istilahnya ngumpulin sampah, terus aku mulai program untuk merecycle sampah-sampah tersebut gitu ya. Proyeknya kelihatan simple, sederhana, tapi karena aku yang menginisiasi, maka ini adalah sebuah proyek yang bisa ngebuat aku stand out banget gitu. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang bisa bikin proyek sendiri gitu. Nggak banyak orang yang punya kemampuan untuk ngebuat proyek mereka mandiri gitu. Maka ketika admission officer nemuin seseorang yang pernah atau sering membuat proyek, itu teman-teman dilihat sebagai seseorang yang punya kelebihan dibandingkan orang lain gitu. Karena nggak banyak orang yang bisa bikin proyek gitu. Ya namanya foundernya kan cuma satu, anggotanya 5, berarti 5 orang itu cuma jadi anggota, 1 orang jadi founder gitu. Maka yang bisa bilang bahwa ini proyeknya dia adalah si foundernya ini gitu. Maka teman-teman coba cari atau coba bikin ide-ide mau bikin proyek apa, teman-teman cari ide kira-kira ada hal apa yang bisa aku bikin gitu di sekolah. Misalkan teman-teman di sekolah mau bikin proyek sampah, tentang sampah, teman-teman mulai sekarang bikin tempat sampah 3 jenis di sekolah. Tempat sampah organik, anorganik, sama B3. Kemudian teman-teman sebarin tempat sampahnya di sekeliling sekolah. Kemudian teman-teman inisiasi proyek-proyek yang teman-teman datang ke kelas. Kemudian teman-teman bikin edukasi-edukasi yang bilang bahwa, oh ayo kita sama-sama mengurangi sampah yang dihasilkan sama sekolah kita. Mulai sekarang kita harus mulai memilah sampah-sampah kita ke 3 jenis tempat sampah ini gitu dan segala macam. Hal-hal kayak gini itu kelihatan sederhana, tapi itu adalah bagian dari proyek yang teman-teman inisiasi gitu. Maka teman-teman bisa mulai lihat dari sekarang ada masalah apa di sekolah teman-teman gitu. Ada hal-hal apa yang bisa teman-teman buat di sekolah teman-teman gitu. Itu bisa jadi teman-teman jadiin starting point untuk menginisiasi proyek-proyek tersebut gitu. Nah, itu tadi ada 5 hal yang bisa teman-teman masukin. Yang pertama ada talent dan interest, itu paling sederhana. Teman-teman lakukan kegiatan-kegiatan yang teman-teman sukain, teman-teman lakukan kegiatan yang teman-teman udah jago gitu. 1. Yang kedua ada community service, teman-teman memberikan pengabdian atau teman-teman melakukan sesuatu yang punya dampak buat masyarakat gitu ya, buat orang-orang di sekitar teman-teman. Bisa sukarelawan, bisa volunteering, bisa ikut-ikut panitia kegiatan lingkungan di sekitar teman-teman, bisa aktif di masjid dan segala macam. Itu adalah contoh-contoh community service gitu ya. Kemudian yang ketiga ada magang atau internship, ini memberikan pengalaman praktikal buat teman-teman. Terus yang keempat ada research dan kompetisi, tadi ya kompetisi atau riset teman-teman bisa lakukan. Kemudian yang terakhir ada capstone project, ini project-project hal-hal yang bisa teman-teman lakukan pribadi gitu ya. Dan yang bikin beda, capstone project ini juga adalah nggak harus berorientasi sosial ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin project bisnis gitu, misalkan teman-teman mau jualan sesuatu di dalam kelas, teman-teman mau bikin bisnis, teman-teman mau mulai jualan puding, jualan risol, apapun itu juga bisa teman-teman jadikan project yang menarik buat diceritain nanti ketika mendaftar ke kampus-kampus di luar negeri gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu timeline buat teman-teman. Kapan sih harus mulai nyiapin portofolio gitu? Mulai dari kapan, mulai dari mana, harus gimana cara mulainya dan segala macam gitu. Yang pertama di kelas 9 gitu ya, atau SMP, teman-teman bisa mulai dengan sesi development and exploration gitu ya. Itu berarti teman-teman bisa ikut berbagai komunitas, klub, dan hal-hal apapun itu berdasarkan apa yang teman-teman sukai gitu ya. Kalau tadi berarti itu di bidang poin pertama di talent and interest, teman-teman bisa ceritain atau teman-teman bisa ikutin kegiatan-kegiatan yang teman-teman suka gitu. Kenapa namanya development exploration? Karena ya tujuannya adalah teman-teman mengeksplor minat teman-teman mengeksplor apa sih yang teman-teman sukai, apa yang teman-teman tertarik untuk pelajari gitu ya. Jadi lebih ke arah lakukan aktivitas itu, apapun itu, yang penting tujuannya adalah untuk mengeksplorasi diri, untuk mendevelop diri teman-teman gitu ya. Jangan main game doang. Ketika SMP kita mulai bangun hal-hal yang kita sukai gitu. Teman-teman bisa juga pelajari apa jurusan kuliah yang mungkin menarik buat teman-teman. Misalkan
Teman-teman ketika SMP punya beberapa pilihan. Yang pertama kedokteran, kedua teknik, ketiga hubungan internasional, keempat hukum. Dan teman-teman at least setidaknya punya gambaran kira-kira jurusan-jurusan apa yang bakal menarik buat teman-teman ambil ketika kuliah nanti gitu. Nah, itu adalah masa-masa SMP, teman-teman bisa mulai hal-hal itu untuk memulai membuat portofolio teman-teman gitu. Yang kedua, ketika teman-teman masuk SMA gitu ya, kelas 1 SMA, kelas 10, teman-teman bisa mulai lakukan atau ikut banyak ekstrakurikuler gitu ya. Teman-teman bisa ikut OSIS, teman-teman bisa ikut organisasi-organisasi yang ada di luar kelas, di luar sekolah gitu ya. Misalkan teman-teman ikut organisasi online, teman-teman ikut komunitas belajar bahasa Inggris, teman-teman ikut komunitas baca buku dan segala macam gitu yang banyak banget resource-nya ada di online, ada di offline gitu. Atau kalau sekolah teman-teman menawarkan banyak organisasi, bagus banget. Misalkan teman-teman di sekolah ada organisasi-organisasi yang menarik buat teman-teman dan teman-teman bisa belajar sesuatu hal yang baru di organisasi-organisasi tersebut, maka teman-teman bisa ikut organisasi-organisasi itu juga gitu ya. Dan pastinya teman-teman harus kembangkan kesempatan networking gitu ya. Ketika teman-teman ikut organisasi-organisasi tadi gitu ya, teman-teman pasti membentuk atau mendapatkan networking baru, relasi-relasi baru gitu. Misalkan teman-teman kenalan sama orang dari SMA lain, teman-teman kenalan sama mungkin orang yang udah kuliah atau orang yang bahkan udah kerja dan segala macam. Itu penting banget ketika teman-teman punya network yang banyak gitu. Teman-teman punya network yang bagus, teman-teman punya kenalan-kenalan yang keren-keren gitu. Dan yang terakhir pasti teman-teman ketika udah kelas 10 mulai persiapan bahasa Inggris, karena persiapan bahasa Inggris itu nggak cepat, nggak sederhana ya, nggak gampang. Teman-teman harus punya persiapan yang lebih gitu. Teman-teman harus punya banyak pengalaman, punya banyak latihan dan segala macam. Maka mulai persiapan bahasa Inggris sedini mungkin gitu. Kalau mau mulai dari SMP lebih bagus lagi. Tapi setidaknya kalau teman-teman mau emang mau kuliah ke luar negeri, setidaknya paling minimal kelas 10 atau kelas 1 SMA teman-teman harus sudah mulai persiapan bahasa Inggris gitu. Kemudian di kelas 11 gitu, di kelas 11 teman-teman bisa mulai bikin proyek-proyek sosial gitu. Teman-teman bisa mulai ikut banyak sukarelawan, aksi-aksi sosial gitu ya. Misalkan ada bencana, terus teman-teman apply sebagai aku mau ikut relawannya, aku pengen belajar jadi relawan gitu. Atau teman-teman kalau tahu banyak banget sekarang program-program bagi makan siang, bagi sarapan dan segala macam gitu. Itu teman-teman bisa ikutin proyek-proyek sosial itu sebagai bagian dari portofolio teman-teman gitu. Kemudian yang kedua, temukan mentor. Ketika tadi di kelas 10 teman-teman udah punya banyak kesempatan network, teman-teman udah punya banyak kesempatan untuk kenal sama banyak orang, teman-teman silahkan cari mentor atau cari apa ya istilahnya role model gitu ya, seseorang yang teman-teman kagumi gitu, seseorang yang teman-teman bisa jadikan acuan atau sebagai pembimbing ketika nanti teman-teman apply kuliah ke luar negeri gitu. Jadi teman-teman punya seseorang yang teman-teman jadikan pembimbing gitu. Dan yang ketiga, teman-teman bisa mulai magang di bidang-bidang yang teman-teman minati gitu. Misalkan teman-teman minatnya di kedokteran tadi ya, teman-teman bisa mulai magang di apotek, di rumah sakit, di dokter gigi dan segala macam gitu. Kemudian di kelas 11 juga teman-teman harus mulai ikut kompetisi gitu ya. Teman-teman ikut banyak-banyak kompetisi, mulai dari olimpiade, kompetisi apapun itu pokoknya teman-teman bisa coba mulai ikuti, mulai kumpulin prestasi-prestasi yang bisa teman-teman banggakan atau bisa teman-teman tunjukkan nanti di portofolio teman-teman gitu. Dan yang nggak kalah penting juga, teman-teman coba ambil posisi leader gitu. Kalau tadi di kelas 10 teman-teman cuma ikut organisasinya, di kelas 11 ini teman-teman coba mulai ambil posisi-posisi sebagai leader gitu ya. Teman-teman coba ambil posisi-posisi sebagai orang-orang yang memimpin inisiasi atau memberikan gerakan-gerakan baru gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman masukkan sebagai project tadi ya, karena teman-teman sebagai leader, sebagai orang yang nge-lead program tersebut gitu. Itu penting banget, teman-teman bisa coba lakukan di kelas 11 gitu. Dan yang terakhir, applying pastinya itu di kelas 12. Percaya sama aku, teman-teman di kelas 12 itu bakal sibuk banget, teman-teman perlu belajar banyak banget hal, teman-teman perlu banyak banget hal yang perlu disiapin untuk daftar kuliah ke luar negeri itu ya. Maka
di kelas 12 ini aku saranin teman-teman untuk stop mencoba menambah portofolio teman-teman. Cukup, nggak perlu ditambah-tambah terlalu banyak lagi gitu ya. Cukup dengan apa yang teman-teman punya, tapi teman-teman fokus untuk gimana caranya portofolio-portofolio yang udah teman-teman bentuk dari kelas 9 tadi, itu bisa teman-teman pakai untuk daftar kampus kuliah ke luar negeri gitu. Jadi fokus sama proses aplikasi kampusnya gitu. Dan yang terakhir, ada do and don'ts gitu. Yang pertama, pastiin teman-teman nggak ngelakuin project, organisasi, atau magang untuk keren-kerenan gitu, padahal nggak sesuai sama passion. Misalkan teman-teman ngelihat bahwa jadi dokter keren, terus teman-teman magang sebagai dokter gitu, padahal passion teman-teman pengennya jadi pemain musik gitu, padahal pengennya main musik, pengennya jadi pemain piano, tapi teman-teman magangnya di kedokteran karena ngerasa kedokteran itu keren gitu. Jangan kayak gitu, teman-teman pastiin bahwa hal-hal yang teman-teman lakukan itu sesuai dengan passion teman-teman gitu. Karena kalau teman-teman ingat-ingat tadi ada tiga hal yang perlu teman-teman korelasikan, yaitu akademik, achievement, dan ekstrakurikuler. Tiga-tiganya ini harus punya istilahnya benang merah gitu ya. Teman-teman harus punya korelasi antara satu dengan yang lain gitu. Dan korelasi ini, ketersambungan ini yang bikin aplikasi teman-teman nanti itu lebih stand out, lebih keren dibandingkan orang-orang yang lain gitu. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan atau melakukan dokumentasi itu juga fatal banget gitu ya teman-teman. Teman-teman ketika melakukan kegiatan apapun itu, dokumentasikan gitu ya, atau bikin catatan gitu. Karena kadang kita suka lupa, kita udah ngelakuin apa aja sih gitu. Ketika kemarin di OSIS, apa aja yang kita lakukan kayak gitu. Jadi penting banget buat teman-teman mendokumentasikan portofolio teman-teman, kegiatan teman-teman, apa aja yang teman-teman lakukan, silahkan didokumentasikan, dicatat penghasilan, resultnya apa, ada berapa pesertanya, dan segala macam. Itu penting banget buat teman-teman kalau teman-teman mau bikin portofolio yang keren gitu. Kemudian yang ketiga, terlalu fokus mengembangkan portofolio dan mengesampingkan akademik. Ingat bahwa tadi, walaupun portofolio itu penting, tapi ketika kita mendaftar ke kampus di luar negeri, mereka juga ngelihat nilai akademik kita gitu ya. Teman-teman harus juga perhatiin bahwa mereka tetap ngelihat nilai akademik kita. Jangan sampai nilai akademik kita punya portofolio yang keren, tapi nilai akademik kita 70 semua, 75 gitu. Yang nilainya kurang bagus gitu. Maka itu bakalan susah untuk bisa keterima kuliah di luar negeri gitu. Dan yang terakhir, takut untuk keluar dari zona nyaman dan membuat portofolio yang terlalu fokus pada satu hal. Ini pentingnya kenapa teman-teman harus melakukan fase eksplorasi tadi ya, fase eksplorasi di bagian ini, di bagian tahun ke-9 di kelas 9 SMP gitu ya. Karena teman-teman perlu membuka perspektif teman-teman terhadap dunia gitu. Jangan cuma terlalu fokus sama satu hal, teman-teman bisa coba berbagai macam hal, teman-teman bisa lakukan berbagai macam kegiatan. Tujuannya adalah supaya portofolio teman-teman nanti nggak flat, nggak datar, nggak terlalu standar terhadap satu kegiatan aja gitu. Nah, itu tadi do and don'ts untuk portofolio. Ketika teman-teman mau bikin portofolio, silakan teman-teman pertimbangkan hal-hal ini. Lakukan apa yang ada yang di kanan ini bisa teman-teman lakukan, dan yang di kiri ini bisa teman-teman hindari gitu ya. Selanjutnya aku bakalan sedikit bedah sedikit tentang portofolio aku. Aku bakal sedikit share portofolio yang ngebuat aku bisa keterima di kampus-kampus tadi itu kayak gimana sih bentukannya gitu. Ini adalah portofolio yang aku buat gitu ya. Tahun 2023, aku waktu itu masih kelas 12 semester 1 kan ya, kelas 12 semester 1. Ini adalah portofolio yang aku buat gitu ya. Yang pertama jelas ada achievement. Ini beberapa achievement yang aku punya dari sebagai perwakilan Jawa Barat gitu. Kemudian ada finalis, ada medalis, silver medalis, ada scholarship awardee, dan beberapa achievement lainnya kayak gitu ya. Kemudian professional experience ini lebih ke arah magang ya teman-teman. Kalau aku punya beberapa kesempatan magang, kemarin aku punya kesempatan magang sebagai English mentor, kemudian aku punya kesempatan magang sebagai event organizer gitu ya, EO, dan community developer, dan segala macam gitu ya. Jadi aku punya beberapa kesempatan magang selama aku SMA gitu.
Kemudian publication ini yang tadi sempat disinggung juga, aku pernah nulis buku ya, satu tuh bentuknya ebook tentang Excel gitu, kalau teman-teman mau belajar Microsoft Excel gimana caranya gitu. Kemudian yang kedua ada study abroad guidebook, ini buat teman-teman, buat orang-orang yang juga pengen kuliah ke luar negeri. Aku bikin buku tentang gimana sih harus mulai dari mana, kemudian apa aja yang harus dipertimbangkan ketika nyari kuliah ke luar negeri gitu. Tadi adalah beberapa buku yang aku keluarin gitu ya. Kemudian aku juga bikin beberapa project gitu ya. Ini project yang aku inisiasi sendiri berarti ya, karena bentuknya project. Yang pertama Bumi Kuat. Bumi Kuat itu tentang lingkungan gitu ya. Kita kumpulin sampah, kita bikin edukasi-edukasi tentang kenapa milah sampah itu penting, kenapa kita harus belajar untuk recycle sampah, kenapa kita harus mulai belajar untuk mengurangi sampah dan segala macam gitu. Itu intinya tentang Bumi Kuat. Kemudian ada Jakarta International English, ini juga salah satu project yang aku buat. Aku bikin komunitas belajar bahasa Inggris. Kalau teman-teman ada yang mau join, teman-teman ada yang pengen belajar bahasa Inggris juga, teman-teman bisa join komunitas ini gitu ya. Ini gratis gitu. Jadi aku bikin sebuah platform yang ngebantu teman-teman yang lain untuk belajar bahasa Inggris gitu ya. Buat orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris, teman-teman orang-orang bisa join komunitas ini, kemudian teman-teman bisa belajar atau develop skill bahasa Inggris teman-teman bareng-bareng gitu. Ini adalah contoh project yang bentuknya sosial juga gitu ya. Tadi Bumi Kuat juga projectnya bentuknya lingkungan dan sosial gitu. Kemudian backpacker, aku juga sering backpackeran. Backpacker ini juga bisa teman-teman masukkan sebagai kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman masukkan ke dalam portofolio gitu ya. Karena aku suka backpackeran gitu ya. Ini adalah salah satu portofolio yang berhubungan dengan interestku gitu ya. Jadi aku suka backpackeran, aku suka jalan-jalan, aku jelasin selama backpackeran apa aja yang aku lakuin. Misalkan aku harus siapin itinerary, aku harus siapin financial arrangement, aku harus siapin destinasi dan segala macam gitu. Aku harus ketemu orang-orang baru, aku harus belajar bahasa baru dan segala macam. Itu adalah hal-hal yang bisa kita pelajari dari backpackernya gitu. Kemudian English class gitu ya, selain bikin komunitas tadi, aku juga bikin English class gratis. Aku ngajarin orang-orang bahasa Inggris, aku ngebantu orang-orang untuk improve bahasa Inggris mereka gitu, untuk mendevelop bahasa Inggris mereka gitu. Nah, ini juga salah satu project yang bentuknya pendidikan dan sosial gitu ya. Jadi aku ngebantu orang secara gratis gitu. Kemudian ada backpacker lagi, aku juga selain ke Jepang, aku pernah backpacker ke beberapa negara di Asia Tenggara gitu ya, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kemudian ada Patriot Pemuda, ini salah satu project yang aku buat untuk apa ya istilahnya, human development gitu, pengembangan masyarakat. Ini project yang berhubungan dengan community service gitu. Jadi aku sharing, aku bikin project-project yang membantu pengembangan pemuda di beberapa desa gitu. Itu Patriot Pemuda. Kemudian aku juga pernah bikin project bentuknya board game. Jadi aku bikin sebuah board game gitu ya. Ini projectnya agak berbau-bau bisnis gitu. Jadi aku bikin sebuah board game yang isinya itu tentang Sirah Nabawiyah gitu ya teman-teman. Aku bikin sebuah board game yang isinya tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad gitu. Kemudian board game-nya aku jual dengan tujuan aku ngebantu anak-anak di Indonesia untuk belajar Sirah Nabawiyah secara menyenangkan gitu, secara fun. Ini juga salah satu project yang bisa teman-teman buat, misalkan teman-teman mau buat. Kemudian ada Happiness Rice Box. Happiness Rice Box ini ceritanya waktu itu COVID, aku menginisiasi sebuah project di mana kita bagi-bagi makan siang secara gratis gitu. Kita bagi-bagi makan siang secara gratis, kita ngumpulin donasi, kemudian kita bikin rice box-nya, kemudian kita bagi-bagi ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Kemudian Aquaponics ini project riset, jadi aku melakukan riset tentang penggabungan hidroponics dan kolam ikan dan hidroponik waktu itu. Kira-kira bentuknya kayak gini gitu. Itu juga salah satu project riset yang pernah aku buat. Kemudian Abipraya ini project culture, jadi aku pernah bikin sebuah project yang tentang preservasi kultur di Indonesia gitu. Jadi lebih ke arah gimana kita bisa menjaga budaya kita di Indonesia gitu. Kemudian other experience, kalau teman-teman punya kegiatan-kegiatan seperti misalkan teman-teman suka naik gunung, teman-teman suka jalan-jalan, itu bisa teman-teman masukin juga sebagai portofolio bahwa teman-teman itu
ketika teman-teman suka hiking, teman-teman bisa menjelaskan bahwa saya adalah seseorang yang punya ketertarikan di dunia alam gitu, punya ketertarikan pada alam, punya ketertarikan pada hal-hal yang berbau dengan eksplorasi lingkungan, eksplorasi alam gitu. Kemudian aku juga pernah waktu itu mewakili Jawa Barat ya di Innovation Challenge. Ketika teman-teman punya prestasi-prestasi kayak gini yang teman-teman pernah jadi representasi sekolah, teman-teman pernah jadi representasi kota, teman-teman pernah jadi representasi provinsi dan segala macam, itu juga bisa teman-teman masukin sebagai bagian dari portofolio teman-teman gitu. Kemudian kalau teman-teman pernah diundang jadi speakers, kayak contohnya aku saat ini lagi diundang jadi speakers, teman-teman bisa masukin itu juga sebagai contoh-contoh portofolio teman-teman, bahwa teman-teman punya kemampuan di public speaking, teman-teman punya kemampuan membawakan materi dan segala macam gitu. Jadi speaking experience ini juga bisa teman-teman ceritain di bagian portofolio gitu. Ini backpacker yang tadi. Kemudian kalau teman-teman punya pengalaman lain apapun itu juga bisa diceritain gitu ya. Apapun itu yang jelas harus di luar akademik gitu ya. Aku pernah waktu itu sit in di sebuah kampus di Jepang gitu ya. Sit in di sebuah kampus di Jepang di Tokai University namanya. Itu juga bisa teman-teman masukkan sebagai bagian dari portofolio bahwa teman-teman pernah nyobain sit in di universitas, atau teman-teman pernah student exchange misalnya, atau teman-teman pernah mengunjungi kampus-kampus lain, atau ada kegiatan-kegiatan di kampus-kampus yang baik itu di luar negeri ataupun di dalam negeri gitu ya. Apapun itu teman-teman bisa lakuin kegiatan-kegiatan yang menurut teman-teman kira-kira bakalan bermanfaat untuk portofolio teman-teman. Ya, apapun itu yang penting lokasinya bukan kegiatan akademik gitu istilahnya. Nah, kurang lebih itu tadi beberapa project yang pernah aku lakukan ketika di masa SMA gitu ya. Portofolio yang aku bangun di masa SMA yang membantu aku sampai di titik saat ini untuk keterima di universitas-universitas tadi dan dapat beasiswa-beasiswa tadi gitu ya. Sebenarnya mungkin materiku sampai situ aja gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah menyimak dari awal tadi. Mungkin sekarang kita bisa buka sesi tanya jawabnya ya Kak. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak loh, Kak. Bener-bener tadi tuh kalau saya sendiri ngerasa divalidasi karena sebetulnya Kakak teman-teman di head school juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi Kakak contohin gitu ya. Dari mulai magang, terus juga social project, bikin project sendiri, itu sudah dilakukan dan itu jadi validasi kuat buat kami bahwa apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman itu jadi salah satu step kuat untuk nantinya bisa maju ke study abroad gitu ya. Nah, Masya Allah sekali, sekarang kayaknya pasti banyak banget nih teman-teman yang mau nanyain tips-tips lain terkait sama study abroad ini. Boleh teman-teman raise hand boleh, ataupun teman-teman boleh chat di kolom komentar, insya Allah nanti akan dipanggil dan akan langsung dijawab. Nah, sambil nunggu nih Kak, udah ada yang masuk duluan pertanyaannya tadi lewat chat. Pertanyaannya gini Kak katanya, eh kalau Kak Sakif ini SMP atau SMA-nya itu di sekolah formal atau non formal nih Kak? Terus kalau dari sekolah itu gimana caranya kita bisa apply portofolio ke beasiswa beasiswa tadi gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Aku sendiri sekolah di sekolah non formal ya waktu itu di SMA. SMP ku private, sekolah swasta gitu, sekolah alam Bogor kalau teman-teman tahu. Kemudian SMA aku itu di sebuah apa ya namanya extra school gitu, extra school di kota Bogor gitu. Jadi bukan sekolah formal. Tapi kita ijazahnya normal gitu. Jadi ijazahnya normal, kemudian kita punya ijazah normal, kurikulumnya kurikulum nasional dan segala macam. Jadi istilahnya formal tapi non formal gitu. Nah, kalau untuk
apply beasiswa sendiri itu teman-teman nggak perlu dari pihak sekolah ya teman-teman. Ketika teman-teman apply universitas atau teman-teman apply beasiswa itu bisa dilakukan secara mandiri teman-teman. Teman-teman nggak usah ikut-ikut agen-agen, teman-teman nggak usah ikut. Silakan kalau teman-teman mau ikut agen-agen yang ngebantu perancangan esai, ngebantu perancangan aplikasi dan segala macam gitu. Tapi untuk aplikasinya sendiri, untuk pendaftarannya sendiri itu hampir semua universitas di luar negeri itu bisa dilakukan secara mandiri gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bantuan dari pihak sekolah gitu ya. Mungkin yang bisa dilakukan pihak sekolah adalah memberikan recommendation letter gitu ya. Jadi memberikan surat rekomendasi ngejelasin kira-kira si anak ini kenapa si anak ini perlu diterima, apa yang bikin anak ini keren dan segala macam gitu kalau dari pihak sekolah. Tapi kalau dari pendaftarannya sendiri semua bisa dilakukan secara mandiri sama teman-teman sendiri gitu. Berarti kalaupun kita dari non formal, homeschooling ataupun PKBM itu kesempatannya masih terbuka lebar ya Kak ya? Lebar banget gitu ya. Justru itu teman-teman di luar negeri itu mereka nggak terlalu mandang kita dari mana gitu ya waktu SMA gitu. Yang penting kita punya sesuatu, kita tunjukin bahwa kita keren gitu ya, bahwa kita punya sesuatu yang lebih dibandingkan orang-orang lain, itu pasti bisa buat dapat kuliah di luar negeri dan dapat beasiswa tersebut gitu. Nah, Kak ini udah ada beberapa pertanyaan juga nih Kak, masih berkaitan sama yang tadi. Eh, Tadi kan tidak melihat background kita. Nah, tapi untuk akademiknya sendiri Kak, ini ada yang bertanya, untuk nilai rata-rata supaya bisa masuk ke universitas top di luar negeri itu berapa? Walaupun misalkan kita bukan dari sekolah formal nih. Oke, walaupun teman-teman bukan dari sekolah formal gitu, tapi rapot itu pasti ada kan ya. Kalau rapot pasti Iya. ada dan rapot itu mau nggak mau tetap ya harus dijaga gitu ya. Kalau rapot sendiri nilai teman-teman silahkan di atas 85 kalau mau dapat beasiswa yang bagus gitu ya. Kalau teman-teman mau bagus, silahkan teman-teman berjuang untuk punya rata-rata di atas 85 gitu minimal. Syukur-syukur kalau bisa 90 ke atas gitu, tapi mungkin minimalnya sekitar 85 gitu untuk nilai rapot itu sendiri gitu. Nah, ini udah banyak yang bertanya, tapi ini masih berkaitan nih Kak dengan program akademik. Nah, selain tadi akademik juga tes TOEFL ini jadi salah satu syarat untuk bisa mendaftar gitu ya Kak. Nah, kalau nilai TOEFL atau IELTS yang ideal supaya bisa diterima di kampus luar negeri ataupun beasiswa itu kira-kira berapa Kak? Oke, jadi sebenarnya ini agak spesifik ya, karena tiap kampus itu biasanya punya requirement atau persyaratan yang beda-beda gitu ya teman-teman. Ada beberapa yang minta IELTS-nya 7, ada yang minta 7,5, ada yang mintanya cuma 6, ada yang minta 6,5 dan segala macam. Jadi bervariasi tergantung negara dan universitas yang mau teman-teman tuju gitu. Kalau mau aman, teman-teman boleh targetin untuk dapat IELTS 7 ya, 7,0. Itu berarti C1, level C1 gitu. Kalau di TOEFL itu sekitar 600-an gitu ya. Jadi lumayan tinggi sebenarnya. Tapi itu adalah poin aman gitu ya, safe zone. Teman-teman pasti bisa nge-apply ke kampus manapun gitu dan beasiswa manapun gitu. Jadi coba maksimalin bahasa Inggris teman-teman sampai di level 7,0 untuk IELTS-nya gitu. Oke, nah kalau tadi sebagian udah dibacain nih ke pertanyaan dari eh, chat. Nah, sekarang ini udah ada yang raise hand nih dari Kalia Kuswari. Silakan, Kak. Ya, halo, selamat malam semuanya. Aku mau nanya kalau kakak itu ngambil jurusan apa ya? Dan yang membantu kakak untuk memilih jurusan tersebut itu apa aja? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Aku ngambil jurusan kebijakan publik dan international development, jadi lebih ke arah social science gitu ya, ke arah humanities dan sosial. Dari lagi yang ngebantu aku milih jurusan itu adalah portofolio yang tadi aku buat gitu ya. Ketika aku melakukan banyak kegiatan, aku jadi tahu mana yang aku suka dan mana yang nggak aku suka. Kayak tadi kalau kalau diperhatiin aku pernah buat sebuah riset gitu ya, project riset itu sangat-sangat STEM gitu ya, sangat-sangat science gitu, sangat-sangat berhubungan dengan engineering atau teknik gitu. Aku sadar bahwa aku nggak suka sama kegiatan-kegiatan kayak gitu. Tapi karena aku pernah ngelakuin itu, aku pernah bikin project itu, jadi aku sadar bahwa aku tahu bahwa aku nggak suka.
maka aku tahu bahwa aku nggak bakal ngambil jurusan di bidang sains gitu. Maka dari hal-hal kayak gitu aku semakin mengerucut sampai akhirnya ketemu jurusan apa yang mau aku ambil gitu. Maka kalau ada dari teman-teman yang masih bingung mau jurusan apa, silakan teman-teman lakukan kegiatan sebanyak mungkin. Nanti pasti setelah melakukan kegiatan teman-teman ngerasa kan kayak kayaknya aku nggak suka sama kegiatan ini deh, kayaknya aku nggak suka sama hal-hal ini deh. Nah, maka ya teman-teman silakan langsung hindari aja jurusan-jurusan yang berhubungan sama hal-hal yang nggak teman-teman sukai gitu. Gitu sih mungkin. Oke, makasih Kak. Terima kasih Jadi kembali. Jadi tidak ada yang sia-sia ya Kak, walaupun mungkin apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan passion kita, tapi kita jadi tahu dengan melakukan project itu, oh ternyata kita tidak cocok di bidang tersebut gitu ya. Nah, ini juga udah ada yang mau bertanya lagi nih. Kak Royan itu di chat juga sudah bertanya, sekarang raise hand. Mangga Kak Ayam Royan. mau di bawah. Halo Ayam Kak, mau di bawah. Ayam mau di mau ditanya, bawah. Aku sama ayam. Ayam mau di bawah. izin tanya, saya kan eh, bisa dibilang seorang generalis nih Pak. Jadi saya tuh bisa banyak di banyak bidang gitu. Nah, juga portofolio saya itu banyak nih, jadi kayak eh, nggak, jadi beda-beda gitu Kak. Nah, apakah itu berpengaruh untuk misal saya mau apply ke satu jurusan dan di situ saya memerlukan portofolio ini, apakah itu berpengaruh Kak? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Eh, apakah portofolio harus statis, harus sama semua? Enggak ya. Kalau teman-teman lihat tadi, portofolio aku itu random banget ya. Ada satu yang ngajar bahasa Inggris, tiba-tiba satu lagi bikin komunitas lingkungan, satu lagi tiba-tiba jalan-jalan backpackeran, satu lagi tiba-tiba riset dan segala macam gitu. Sangat-sangat tidak ada hubungan. Maksudnya sangat-sangat nggak apa-apa gitu ya kalau teman-teman punya portofolio yang beragam gitu, macam-macam. Yang penting adalah gimana teman-teman nanti mendeliver ceritanya gitu. Ketika teman-teman nyeritain, ketika teman-teman ditanya gitu ya, teman-teman ketika nulis esai dan segala macam ditanya kegiatan apa yang udah dilakuin, teman-teman harus bisa nyeritain kenapa teman-teman melakukan banyak kegiatan yang beda-beda gitu. Misalkan kalau tadi contoh tadi aku punya project riset. Aku cerita bahwa alasan aku ngambil project riset adalah karena aku pengen tahu apakah aku suka atau enggak sama jurusan STEM, sama jurusan science gitu. Maka itu bisa diceritain nanti di PSI gitu bahwa ini adalah salah satu project yang aku ambil untuk memastikan bahwa aku memang tidak cocok di jurusan science. Sedangkan aku merasa bahwa aku lebih nyaman di jurusan-jurusan yang berhubungan dengan sosial dan segala macam gitu. Jadi semakin beragam kegiatan yang teman-teman lakukan, justru cerita yang bisa teman-teman bangun malah semakin banyak gitu ya. Kalau teman-teman punya kegiatan yang macam-macam, teman-teman bisa jawab pertanyaan apapun gitu. Misalkan pertanyaan nanti tentang sains, teman-teman bisa, oh aku pernah bikin project sains gitu. Pertanyaan tiba-tiba tentang jurnalis, oh aku punya project di bidang jurnalis. Pertanyaan tentang lingkungan, tentang climate change, teman-teman punya project di bidang climate change gitu. Jadi semakin banyak hal yang udah teman-teman lakukan, justru akan semakin banyak cerita yang bisa teman-teman ceritakan ketika daftar ke kampus di luar negeri nanti gitu. Makasih Kak. Insya Allah. Terima kasih kembali. Wah ini Kak yang nanya keren sih, banyak banget Kak, ini di chat banyak, di sini juga banyak. Kita gantian ya Kak, tadi 2 orang sudah dari penanya raise hand, sekarang kita bacakan dari chat. Sebentar. Oh ini, kalau tadi kan kakak bahas TOEFL ataupun IELTS. Kalau kita pakainya Cambridge atau tes English lain yang selain IELTS ataupun TOEFL itu bisa nggak sih Kak? Kalau setahu aku sejauh ini yang diterima di luar negeri itu IELTS sama TOEFL ya. Jadi kalau teman-teman mau ngambil tes bahasa Inggris, mending ngambil IELTS atau TOEFL karena pasti diterima di semua kampus gitu. Ada beberapa kampus yang nerima beberapa tes lain kayak Duolingo atau namanya TIAP, Test of English Academic Proficiency. Cuman beberapa kampus yang nerima gitu. Jadi kalau teman-teman mau mencoba, mending fokus ngembangin IELTS atau TOEFL-nya aja, karena itu tes yang diterima dimanapun gitu. Jadi kalau
mau Sok. apply kampus manapun pasti keterima gitu, pasti diterima IELTS sama TOEFL gitu. Jadi lebih baik IELTS atau TOEFL. Tapi kalau teman-teman mungkin pertanyaan tadi, kalau teman-teman dari kurikulum internasional gitu ya, IB atau A level atau Cambridge, itu teman-teman nggak perlu tetap ambilnya IELTS atau TOEFL aja sih mungkin. Jadi kalaupun kita dari yang berbeda itu membantu kita untuk mencapai nilai IELTS-nya itu ya Kak ya. Betul. Nah, ini ada yang raise hand lagi Kak. Ini Kak Debbie, silakan Kak Debbie. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nah, presentasi Kak ini benar luar biasa nih menurut saya. Cuman yang ingin saya tanyakan sebagai orang tua ya, remaja itu kan, yang remaja sekarang ya kita kalau bicaranya itu kan identik dengan perubahan emosi, mood, buat ngerjain sesuatu tuh kadang hari ini semangat, tiba-tiba push the limit, tiba-tiba udah yang kayak kehabisan tenaga gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, motivasi apa nih ketika ini kan perjalanan panjang banget nih kayak lihat segitu banyak aktivitas yang saya pikir itu benar-benar harus yang seseorang yang memang memiliki keteguhan ya. Apa sih strong why yang kakak ini yang ketika lelah, ketika ngerasa aduh perasaan cukup ya, perasaan cukup udah deh kayaknya segini juga udah keren misalnya kayak gitu. Tapi kan saya lihat dengan segitu banyaknya saya pikir hal-hal itu kayaknya jauh nih dari kakak nih. Saya kayaknya udah punya motivasi yang merasa ingin push to the limit banget. Nah, motivasi atau kata-kata nih yang kira-kira strong why dalam hati ketika lelah, ketika ngerasa udah cukup gitu loh. Kira-kira apa Kak? Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Benar banget, jujur ya. Jujur aku pribadi juga sering banget sebenarnya ketemu posisi-posisi yang kayak ngerasa capek gitu, ngerasa kayak ya namanya anak remaja, anak SMA, kadang-kadang ada rasa-rasa kayak mending main aja nggak sih, mending tidur di rumah main game kayak gitu, atau mending nongkrong sama teman-teman daripada bikin kegiatan-kegiatan kayak gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain, menurut aku ya, hal yang paling penting adalah kita nemuin motivasi gitu ya. Ketika kita punya motivasi untuk mengejar sesuatu, itu mau sesulit apapun itu, mau sesusah apapun itu, pasti ada aja semangat buat ngerjainnya gitu. Contohnya ya, ini bisa kita manfaatin di hal-hal lainnya gitu. Misalkan contoh, kita bisa ngambil contoh lain. Contoh lainnya adalah misalkan kita ngelihat bahwa anak-anak muda sekarang itu suka banget main game gitu. Motivasinya tuh karena ya main game asik, seneng, seru, segala macam gitu. Kita coba lihat bahwa teman-teman yang anak-anak yang suka main game itu mereka mau melakukan apapun untuk bisa main game. Mereka beli HP baru, mereka nabung, beli skin baru, mereka nyari waktu luang, mereka ngerjain PR supaya bisa ngerjain game, bisa main game dan segala macam gitu. Jadi ketika kita punya motivasi untuk melakukan sesuatu gitu ya, apapun, sesulit apapun itu, semager apapun itu, pasti dikerjain aja gitu. Maka yang paling penting adalah tadi, ketika kita mau bangun portofolio, kita cari reason why-nya. Kenapa teman-teman mau bangun portofolio? Kenapa teman-teman pengen kuliah ke luar negeri? Cari why-nya gitu. Apakah cuma FOMO doang? Apakah cuma pengen ikut-ikutan? Apakah biar kelihatan keren? Atau karena teman-teman punya kemampuan yang punya keinginan yang kuat untuk bisa kuliah ke luar negeri? Gitu. Kalau aku pribadi, aku dari SMP itu, dari SD malah ya, dari SD, aku udah punya keinginan yang kuat banget untuk bisa kuliah ke luar negeri. Aku udah punya semangat membara-bara yang aku pokoknya pengen kuliah ke luar negeri. Gimana pun caranya, aku pengen kuliah ke luar negeri. Gitu. Ketika aku udah punya motivasi-motivasi yang sangat kuat gitu, aku punya motivasi yang kuat untuk kuliah ke luar negeri, aku tahu bahwa aku nggak bisa jadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Aku nggak bisa jadi orang yang kayak kerjanya main game doang, kerjaannya nongkrong-nongkrong doang, dan berharap bisa kuliah ke luar negeri pakai beasiswa. Itu sesuatu hal yang mustahil gitu. Maka hal-hal itu yang memotivasi aku pribadi gitu ya. Itu yang memberikan motivasi ke aku bahwa come on, aku nggak bisa jadi orang biasa-biasa aja. Aku harus do more gitu. Maka setiap kali aku capek, setiap kali aku ngerasa kayak push udah di limit gitu ya, aku ngerasa kayak come on, ada mimpi yang harus dikejar, ada motivasi yang harus dikejar gitu. Maka hal-hal kayak gitu tuh ngasih motivasi buat aku pribadi yang ngebuat aku kayak, oh
nggak cukup, ini kita harus do something better gitu, kita harus melakukan sesuatu yang lebih gitu, karena ya tadi ada motivasi-motivasi yang terus mendorong aku untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi gitu. Maka kalau ditanya gimana caranya untuk mengatasi rasa malas tadi, cari motivasi ya teman-teman atau orang tua di sini, silakan ngobrol sama anaknya gitu ya, atau ngobrol sama teman-teman yang lain, ngobrol sama guru. Silakan guru-guru Hayat mungkin bisa juga ngobrol sama teman-temannya. Kamu kenapa sih pengen kuliah ke luar negeri? Kamu kenapa pengen ngelakuin hal-hal ini gitu. Dan motivasi-motivasi tadi kalau udah tertanam dalam hati gitu ya, itu nggak perlu didorong-dorong, nggak perlu ada dorongan apapun, pasti jalan aja sendiri gitu. Itu yang aku rasain gitu ya. Itu yang aku rasain ketika aku udah punya motivasi tadi gitu. Aku nggak perlu didorong-dorong lagi, aku udah bakal ngelakuin itu sendiri gitu. Karena aku tahu bahwa hal-hal itu penting untuk mencapai mimpiku tadi untuk bisa kuliah ke luar negeri gitu. Maka ya balik lagi poin pentingnya adalah gimana menemukan motivasi itu gitu ya. Bisa lewat apa aja gitu teman-teman, motivasi itu munculnya dari mana aja ya, baca buku, nonton, ngikutin konten kreator, misalkan teman-teman tahu konten kreator yang kuliah di luar negeri terus kepengen kayak mereka dan segala macam gitu. Pokoknya temuin dulu motivasinya, baru nanti setelah itu pasti rasa malesnya lama-lama hilang gitu sih. Makasih banyak ya, Kak. Terima kasih kembali. Oke, mungkin ini kita batasin jadi 3 pertanyaan lagi mungkin ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat dijawab. Apakah kakak nanti berkenan untuk masuk grup, Kak? Ditanyakan di WhatsApp gitu? Boleh mungkin ya, mungkin nanti bisa atau teman-teman kalau ada yang mau nanya bisa tanya ke Instagram juga, atau kalau teman-teman ada yang mau mungkin nanti bisa juga ya kalau aku mau dimasukin ke grupnya. Cuman aku khawatir ini aja sih, khawatir aku baca grupnya. Jadi mungkin kalau Oke. mau pertanyaan-pertanyaan lebih personal, mungkin teman-teman bisa tanya lewat Instagram, atau teman-teman mungkin bisa dikumpulin dulu Kak, dikumpulin jadi satu pertanyaannya yang di form yang panjang gitu, kemudian baru dikirim gitu, mungkin bisa. Oke. Nah, berikutnya nih Kak, ada penanya dari Kakak Fadlan. Dipersilakan Kak. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi aku pertama berterima kasih dulu udah dikasih kesempatan nih buat bertanya. Nah, aku tuh kan penasaran, kayak journey buat ke luar negeri itu kan ada preparation buat ngambil bahasa Inggris kan, kayak preparation bahasa dulu nih sebelumnya gitu. Dan suggestionnya ngambil IELTS di ini kan, safe zone-nya tuh di 7.0 gitu, 7,0. Nah, Betul. tipsnya buat mencapai itu tuh gimana gitu kan? Pasti ada dalam perjalanan itu kan pasti ada aja kan struggle-nya tuh. Nah, gimana cara mencapai safe zone itu tuh di 7,0 itu tuh. Thank you, Kak. Oke, terima kasih. Kalau untuk bahasa Inggris sebenarnya teman-teman mau nggak mau ya harus belajar gitu ya, harus belajar bahasa Inggris, harus latihan soal-soal IELTS, harus banyak-banyakin coba menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Mungkin yang bisa dilakukan adalah perbanyak interaksi-interaksi menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Misalkan di sekolah dibikin English Day dan segala macam gitu-gitu, itu yang memberikan hal-hal yang bagus banget untuk improve bahasa Inggrisnya gitu. Tapi kalau teman-teman mau ikut mau main aman gitu ya, maksudnya mau lebih advance lagi gitu ya, teman-teman bisa ikut course bahasa Inggris, tapi coba cari yang course-nya tuh fokus ke IELTS gitu ya. Jadi course IELTS bukan course bahasa Inggris. Teman-teman bisa coba cari-cari di internet, teman-teman bisa coba untuk ikut-ikut course-course bahasa Inggris yang bisa teman-teman temuin di internet gitu sih mungkin. Dan apa ya? Kalau dari aku pribadi ya ngembangin bahasa Inggris itu nggak gampang ya teman-teman. Jadi untuk bisa sampai reach di level yang tinggi, yang intermediate itu nggak gampang. Maka dari tadi ya dari kelas 10 dari lama-lama dikembangin bahasa Inggrisnya, diimprove bahasa Inggrisnya, mulai dari speaking, writing, listening, dan readingnya semua diimprove pelan-pelan gitu ya. Mungkin aku nggak punya terlalu banyak tips and trick juga ya, karena itu bakal terlalu detail mungkin ya nanti jadinya jadi kelas IELTS gitu. Mungkin yang bisa aku saranin adalah ya
belajar sedini mungkin gitu ya. Jangan merasa bahwa oh masih kelas 10, oh masih SMP, terus nggak mau belajar bahasa Inggris. Nggak, kalau mau belajar bahasa Inggris sedini mungkin, seawal mungkin silakan belajar bahasa Inggris seintensif mungkin gitu. Masya Allah, berarti memang persiapan untuk IELTS ini butuh waktu yang panjang ya Kak. Nah, ini Kak, sepertinya sudah di akhir. Ini ada satu penanya lagi Kak, ini terakhir. Kepada Kak Razan dipersilakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya di kesempatan buat nanya. Ini mungkin pertanyaannya agak ke personal kakak sendiri gitu. Soalnya saya masih bingung juga terkait jurusan kuliah. Kata-kata orang kan jurusan kuliah itu yang sesuai passion aja. Atau kamu mau kerja, karir mau kayak gimana nih? Nah, kamu pilih jurusan yang sesuai karir kamu. Nah, aku mau nanya nih, kakak setelah ngambil jurusan ini, kakak tuh mau memilih karir sebagai apa sih gitu. Dan terus menurut kakak jurusan yang paling worth it buat ngambil sarjana atau ngambil sertifikat itu jurusan apa gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau aku di jurusanku sendiri saat ini kan public policy ya, kebijakan publik, maka karirnya biasanya adalah sesuatu yang berhubungan dengan kepemerintahan ya, misalkan kerja di pemerintahan atau kerja di dunia politik dan segala macam gitu. Itu karir yang sejauh ini kebayang gitu ya. Aku emang udah kebentuk bahwa karirku mau ke arah sana juga gitu ya. Jadi aku mau bikin karir yang ke arah kepemerintahan gitu ya. Em, Kalau untuk jurusan paling worth it, jujur nggak ada ya teman-teman. Nggak ada jurusan yang lebih worth it dibandingkan jurusan yang lain. Semua jurusan itu bagus, semua jurusan itu penting, semua jurusan itu punya value-nya masing-masing. Jadi kalau teman-teman nanya mana jurusan yang lebih baik, aku nggak bisa bilang A lebih baik daripada B atau B lebih baik dari C gitu. Karena semua jurusan balik lagi itu tergantung sama bener tadi passion kamu. Kamu mau ngambil jurusan apa gitu. Karena gini teman-teman ya, agak sedikit ke arah filosofi. Cuman teman-teman pasti nggak mau kerja puluhan tahun di hal yang nggak teman-teman sukai gitu. Karena teman-teman terpaksa kerja sebagai akuntan, padahal teman-teman sukanya main musik gitu. Maka apakah itu worth it gitu? Apakah teman-teman mau hidup selama 60 tahun ngerjain sesuatu hal yang nggak teman-teman sukai gitu? Kan itu suatu hal yang nggak asik juga gitu buat dilakuin ujung-ujungnya. Teman-teman dapat duit, teman-teman dapat kerjaan, hidupnya nyaman, tapi setiap kali berangkat kerja stres, terus segala macam gitu kan, nggak senang juga hidupnya ujung-ujungnya gitu. Maka kalau dari aku pribadi, nggak ada jurusan yang lebih worth it daripada jurusan yang lain, nggak ada jurusan yang lebih baik dibanding jurusan yang lain gitu ya. Fokus sama apa yang kamu pengen lakuin, apa yang kamu pengen lakuin, apa yang kamu suka, apa yang kamu kejar, hal-hal kayak gitu yang kamu coba kaitkan sama jurusan yang mau kamu ambil gitu. Karena itu lebih penting daripada ngelihat kira-kira karirnya bermanfaat atau enggak, kira-kira karirnya bagus atau enggak gitu. Ya misalkan contoh saat ini salah satu karir yang mungkin lagi naik daun, computer science gitu ya teman-teman, IT, teknologi gitu-gitu. Tapi apakah teman-teman suka dengan coding, apakah teman-teman suka dengan komputer, kan belum tentu gitu. Bisa jadi teman-teman lebih suka tentang sosial, lebih suka tentang humaniora dan segala macam gitu. Maka aku nggak bisa bilang mana jurusan yang lebih worth it. Balik lagi ya, bener-bener coba kamu refleksi sama diri kamu sendiri, kira-kira apa yang kamu suka gitu. Kira-kira apa yang pengen kamu pelajarin gitu. Kira-kira apa yang pengen kamu achieve di hidup ini gitu. Dan itu yang bisa kamu jadikan pertanyaan-pertanyaan yang ngebangun alasan-alasan kenapa kamu mau ngambil jurusan-jurusan tersebut gitu. Mungkin gitu sih Kak. Oh, Masya Allah. Betul ya, berarti sebelum nanti sambil kita mencoba memenuhi portofolio itu, menjawab pertanyaan siapa aku dan apa yang ingin aku lakukan itu salah satu hal yang penting juga ya Kak. Ya Allah, terima kasih loh Betul. Kak. Malam ini tuh berasa banyak banget informasi-informasi yang
diterima dan akhirnya menguatkan kita semua untuk yuk sama-sama kita temui siapa diri kita dan akhirnya memberikan apa ya, impact ataupun cahaya yang keluar dari kita tuh nyampe ke lingkungan kita semua gitu, Masya Allah. Nah, Kak, ada sedikit penguatan dari Bunda Sri yang tentang program-program dan juga nanti akan ada dari Budian ya. Apakah Budian hadir hari ini di sini? Oh, mungkin dari Bunda Sri dulu. Mangga Bunda, ada sedikit penguatan ya, Bun? Baik, terima kasih Kak Kladin. Iya ya, ini sudah malam juga, kasihan nih Kak Sakifnya, biar istirahat. Kayaknya antusias buat teman-teman juga luar biasa. Anak-anakku semuanya ya, dan Bapak Ibu yang saya muliakan juga, malam ini mungkin betul seperti Kak Kladin katakan bahwa ini adalah validasi atas seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan. Jadi mungkin kalau kemarin-kemarin kita masih bertanya, ini ngapain sih magang gitu, yang lain pada di sekolah lain itu pada di kelas gitu ya, drilling matematika atau drilling apa namanya numerasi, kita malah magang, kita malah adventure gitu. Memang kita Hayat School sendiri punya big goal, punya gambaran besar bahwa Hayat Schooler ini tidak hanya berkiprah untuk dirinya sendiri, tapi juga bagaimana menjadi salah satu visinya Hayat adalah menjadi world class citizen gitu. Maka yang sedang kita siapkan adalah high value person ya, person-person yang punya nilai diri yang positif. Selanjutnya mungkin nanti akan kita lakukan coaching corner untuk orang tua dan siswa juga tentunya di kelas manajemen diri dan pengembangan karir, begitu juga untuk kelas untuk orang tua di SMP dan SMA, kita juga akan lakukan manajemen aktivitas sehingga nanti penguatannya tidak hanya dilakukan oleh sekolah, tapi juga penguatan-penguatan yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga di rumah, sehingga motivasi ini bisa tetap terjaga ya, motivasinya dijaga karena ada support system dari keluarga dan dari perangkat di Hayat School. Itu saja mungkin Kak Kladin untuk penguatan malam ini, dan selebihnya nanti kita akan lakukan beberapa kerjasama juga dengan Milestone ya, sebagai partner kita dalam agensi untuk persiapan para siswa ke luar negeri. Itu begitu mungkin Kak Kladin. Terima kasih. Terima kasih Bunda, Masya Allah. Emang ini 1 jam setengah itu nggak kerasa banget. Ini masih banyak pertanyaan yang eh, membuktikan bahwa antusiasme para pemuda ini punya semangat untuk maju seperti Kak Sakif ini, Masya Allah ya. Kak Syakif, sekali lagi terima kasih banyak atas ilmunya, atas pengalamannya, dan inspirasi yang telah diberikan kepada kami semua. Terima kasih banyak Kak atas kesempatannya, terima kasih atas undangannya. Terima kasih banyak juga atas semua teman-teman 80 sampai 90 tadi kalau nggak salah ya, yang udah tune in malam-malam, minggu malam, memutuskan untuk daripada tidur-tiduran nggak jelas, memutuskan untuk ikut kelas ini, dengerin sharing dan belajar hal-hal baru gitu ya. Terima kasih banyak antusiasmenya, semoga eh, antusiasmenya terjaga gitu, keinginan semangatnya terjaga sampai nanti ketika teman-teman beneran mau apply kuliah ke luar negeri gitu ya. Semangat, siapa tahu nanti kita jadi partner belajar di U of T, di Universitas Toronto gitu kan. Amin. Nah, untuk sebelum kita tutup acaranya, kita mau foto bareng ke dokumentasi dulu. Nah, untuk ayah bunda teman-teman silakan yang available untuk on kamera dihidupkan terlebih dahulu. Kita berikan waktu selama 10 detik untuk mengaktifkan kameranya. Wah, sudah banyak ini. Oke. Oke. Kita tahan dulu senyumnya, insya Allah akan kita screenshot. 1, 2, 3, ditunggu sebentar. Untuk yang
selanjutnya di halaman berikutnya. 1, 2, 3. Ini perwakilan aja ya Kak ya, berarti sudah ada 2 halaman yang on cam. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Sakif. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan mudah-mudahan tadi sebagai doa juga dari Kak Sakif, mudah-mudahan bisa bertemu di Universitas Toronto ya Kak. Kita doakan sama-sama para pemuda ini bisa menginspirasi Amin, teman-teman. amin. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Terima kasih Saki. banyak Makasih teman-teman. banyak ya. Good luck. Aku izin live ya. Terima kasih. Oke, thank you Makasih. semua.